أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه ضحيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul adzim. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu untuk memperoleh kenikmatan hidup dan manfaat dari harta dapat ditempuh jalan yang haram, akan tetapi Allah menetapkan jalan yang halal, yaitu pinjam meminjam dan utang piutang tanpa bunga. Ayat ini menerangkan bahwa dalam utang, piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah untuk dituliskan hingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan kejelasannya. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dari awal. Dalam menuliskan utang piutang haruslah dengan jelas atas kesepakatan kedua belah pihak, baik waktu dan jumlah utangnya. Bagi yang tidak punya kemampuan dalam mengutarakan keinginannya dapat diwakilkan kepada walinya. Keadaan yang seperti ini diperbolehkan dengan syarat, dengan ketentuan tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan isi penting daripada ayat 282 tersebut di surat Al-Baqarah, yaitu yang pertama, sunat untuk menulis perjanjian dalam hutang piutang. Penulis hutang mestilah bukan orang berhutang atau pemiutang.
dan penulis mesti menulis dengan jujur. Kemudian isi kandungan surat hutang mestilah mengikut bahasa orang yang berhutang. Jika orang lemah atau tidak mampu menguruskan uang ingin berhutang, walinya perlu menjadi penjamin. Dan 2 orang saksi perlu didatangkan di dalam akad hutang piutang. Nah, sedangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli secara hutang haruslah tertulis dan berdokumen. Yang kedua, harus ada penulis selain dari kedua pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang yang berhutang. Yang ketiga, orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran. Selanjutnya, selain tertulis, harus ada 2 saksi yang dipercaya oleh kedua pihak yang menyaksikan proses transaksi tersebut. Kenapa harus 2 saksi? Karena untuk menguatkan jika saksi yang satu itu lupa, bisa tanya ke saksi yang satunya lagi. Dan terakhir, dalam transaksi tunai tidak perlu ditulis dan adanya saksi sudah mencukupi. Terima kasih, sekian dari saya. Rizal Afrizal Udin. Wabillahi taufiq wal hidayah.